kenapa kak? Lari video 10 menit. Perkenalkan, nama saya Naya Fauzi Sugema. Nama saya Marfajar Setiawan. Halo, perkenalkan nama saya Rabita Intalazani. Halo, perkenalkan saya Aurelinda Pusparani. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Rovina Margareta Manang. Kenalkan, nama saya Brian Andreas Partidi. Hai Cecil, hai Vita. Kamu lagi ngapain sih? Kok serius banget lagi ngapainnya? Ini loh, aku lagi baca berita. Katanya Jakarta masa bakal tenggelam. Hah? Tahu nggak penyebabnya apa? Karena erosi. Erosi? Apaan tuh? Ada yang tahu tidak erosi itu apa? Aku tahu. Erosi itu kayak sebuah kondisi di mana bumi mengalami pengikisan yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air yang mengalir, angin, terus juga gelombang atau arus. Proses erosi terjadi ketika air hujan yang jatuh ke permukaan tanah menimbulkan adanya gaya geser dan tekanan. Air tersebut akan menghancurkan agregat tanah dan hancuran agregat tanah tersebut akan terpencar ke segala arah. Jenis erosi ini tergolong dalam erosi percikan atau splash erosion. Ketika tanah sudah dalam kondisi jenuh air hujan yang jatuh akan mengalir dan menyebabkan terjadinya air limpasan atau runoff. Hancuran agregat tanah yang diakibatkan oleh splash erosion selanjutnya akan terbawa oleh aliran limpasan. Aliran tersebut juga akan terbawa oleh aliran limpasan. Aliran tersebut juga akan mengikis agregat yang dialirinya atau lebih dikenal dengan erosi limpasan permukaan, surface runoff erosion. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa kemampuan suatu aliran dalam menggerus tanah tidak sama pada setiap tempat. Aliran yang memiliki karakteristik turbulensi atau kederasan yang besar, maka semakin besar pula potensi aliran tersebut mengikis tanah, sedangkan bila turbulensinya kecil, maka semakin kecil pula potensi aliran tersebut mengikis tanah. Air limpasan yang terjadi lambat laun akan terkonsentrasi pada satu titik yang menyebabkan terbentuknya saluran-saluran kecil atau channel. Adanya konsentrasi aliran menyebabkan pemindahan tanah lebih banyak terjadi pada tempat tersebut atau lebih dikenal dengan erosi alur, real erosion. Pada gambar di atas, Morgan 1979 dalam Utomo 1994 menyatakan bahwa efektivitas erosi alur dalam mengikis dan mengangkut tanah tergantung dari jalur alur yang satu dengan yang lain. Erosi alur akan efektif pada jarak alur yang sempit, misalnya di daerah Ondernard di mana alur terjadi pada jarak 8 sampai 9 meter. Jika jarak alurnya lebar, misalnya pada daerah Bedford Shrine, yaitu sekitar 330 sampai 350 meter, kehilangan tanah akibat erosi didominasi oleh erosi limpasan permukaan. Nah, saluran-saluran kecil yang terbentuk pada erosi alur akan mengalir dan terkonsentrasi pada satu tempat sehingga akan membuat sebuah saluran yang mana semakin berjalannya waktu akan semakin besar hingga akhirnya membentuk parit yang permanen atau lebih dikenal dengan erosi parit, gully erosion. Pada gambar di atas, kemudian partikel tanah yang tergerus akan terangkat oleh aliran tersebut akan mengendap di suatu tempat. Simpelnya tuh kayak tanah yang diet ya. Makin tipis, terus kena angin atau air, tanahnya nggak tahan. Bener banget sih. Iya, kalau tanah diet terus tanah bakal jadi gundul deh. Soalnya
Kalau pohon ditebang-tebang terus, nggak ada yang tahanin pohonnya. Bener banget. Nah, bener banget, kalau kita diet terus-terusan pasti kita lemes kan. Sama aja kayak tanah, kalau misalnya nggak ada vegetasi pasti bakal terkikis air hujan juga. Erosi itu apa dah? Erosi kan yang pensiunan MotoGP kan? Itu mah Rossi. Mudah-mudahan erosi nggak jadi masalah besar kalau kita semua peduli. Makanya itu, kita tuh harus lebih perhatian lagi sama bumi kita. Simpelnya tuh kayak kita sayang sama tumbuhan, nyiramin pepohonan, dan penghijauan yang ada di lingkungan kita. Kita tuh harus melakukan reboisasi. Dengan cara itu, kita bisa menanggulangi terjadinya erosi. Bener banget, kalau terus-terusan gitu kita lama-lama nggak punya lahan subur gak sih? Yes. Bayangin aja, hidup tempat tumbuhan, kita makan apa? Dampak erosi buat kita apa? Dampaknya itu bencana yang ngerugiin banget. Salah satunya tanah longsor. Dan yang paling parah, Jakarta bisa tenggelam. Buset, serem banget. Ngomong-ngomongin soal erosi, kira-kira di lingkungan kalian atau pengalaman kalian pernah nggak ngalamin erosi? Kayaknya aku ingat deh sama satu kejadian. Ingat gak sih kayak setiap tahun di akhir bulan Desember itu pasti selalu ada tanah longsor. Dikarenakan itu lagi musim hujan. Iya bener banget. Brian, Naya, apakah kalian ada pengalaman? Banjir. Banjir paling. Banjir. Iya bener banget. Apalagi di minggu kemarin, di minggu kemarin itu ya saat Imlek, itu kan Imlek hujan deras banget dan semua akses tertutup. Itu tuh Makanya banjir. Iya. Baru banget. rumahku nggak banjir tapi aksesnya ya yang ditutup di mana-mana. Sama aku juga. Aku selutut. Wow, magic. Dan Iya. ada juga daerah di mana di pasar laris, tau gak sih gimana? Sepinggang brother. Pinggang siapa? Pinggang kodok. Bener nggak sih Jakarta bakalan mau tenggelam? Bener gak sih tadi lu baca ceritanya kan, Dra? Iya bener banget, perkiraan tuh 2030-an. Sedangkan ini udah 2000 berapa? 5 tahun lagi dong. Oh my god. 30-an, langsung 30 dong. Iya berarti 5 tahun lagi dong. Kan 30-an. Oh iya bisa jadi sih. Tapi bisa juga 2040. Iya. Kayak anak cucu kita yang masih kena. Kalian kira-kira bakal gimana nih kalau Jakarta tenggelam? Bakal panik sih, takut sama keluarga. Ya nggak salah sih, bener sih. Iya bener. Ada bisa berenang nggak? Pindah sih kita. Pindah kayaknya naik helikopter. Boom! Kalian tahu gak sih? Kalau misalnya salah satu tempat di Amerika Serikat yang namanya Grand Canyon itu terjadi akibat erosi air. Erosi air, oh my god. Ternyata erosi itu punya banyak jenis-jenis ya. Bener banget sih. Mau tahu apa aja? Cekidot. Jadi kok keluar? Sabar ya. Salah satu erosi adalah erosi grisel. Adalah kumpulan es padat yang terbentuk dari salju-salju yang jatuh. Grisel mengambil potongan-potongan batu yang membeku di dasar grisel yang membawa aliran es yang selanjutnya bertindak sebagai alat pemotong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai erosi air. Erosi air adalah ketika suatu air membawa potongan batu ataupun debu ke bawah bukit. Air itu merupakan salah satu kekuatan terkuat dan juga bisa menyebabkan erosi yang signifikan. Air itu dapat menyebabkan erosi oleh sungai, hujan, dan juga ban. Erosi aku itu erosi angin. Ada dua, korasi dan deflasi. Contohnya kayak gunungan batu yang di Jogja itu.
Sabar ya, Yor. Boom. Kalian tahu gak sih kalau salah satu tempat di Amerika di Ya, udah ambil tabnya berarti dari sana. Arya